Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Alpro. Di sini kami akan membahas tentang tugas besar yang telah diberikan oleh dosen kami. Di sini kami mendapatkan judul tentang sosial media. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fikri Adiatma Putra dan teman saya. Nah, nama saya Sayyida Raif Ramdhani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan. Yang pertama yaitu kami membuat packagement. Packagement yaitu sebagai library yang default dari pemrograman bahasa Golang. Selanjutnya kami menambahkan dua import, yaitu yang pertama FMT dan yang kedua string. Selanjutnya kami juga menambahkan konstanta nmax yang dimana untuk maksimal konstantanya sebagai 1000. Kedua juga kami membuat variabel user count yang di set ke 0 dan variabel post count di set ke 0 juga. Selanjutnya kami membuat tipe alias server sebagai struct yang dimana di dalamnya ada data array nmax sebagai user. Selanjutnya kami juga membuat tipe alias array database yang dimana di dalamnya ada data array nmax sebagai array postingan. Selanjutnya ada tipe alias berikutnya yaitu friend list yang dimana di dalamnya ada list sebagai string. Selanjutnya ada tipe bentukan comment list yang di dalamnya ada parameter list sebagai tipe data string. Selanjutnya yaitu kami juga membuat tipe bentukan user yang dimana di dalamnya ada beberapa parameter yang seperti username sebagai string, password sebagai string, nama sebagai string, bios sebagai string, count friendly sebagai integer, dan list teman sebagai tipe data nmax array friendly. Selanjutnya kami ada tipe bentukan postingan yang di dalamnya terdapat ID sebagai integer, username sebagai string, content sebagai string, count comment sebagai integer, dan comment sebagai array nmax comment list. Selanjutnya kami juga membuat dua buah variabel yaitu variabel join dan post sebagai variabel global. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi yang pertama yaitu ada fungsi same name detect yang dimana tujuannya adalah untuk memeriksa apakah username sudah ada atau tidak. Parameter yang digunakan di dalamnya itu ada fill sebagai string, join sebagai server, dan keluaran boolean. Tujuannya yaitu adalah mengembalikan nilai true jika username ada atau false jika tidak ada. Fungsi yang kedua yaitu ada registrasi. Di dalam registrasi terdapat parameter yaitu join sebagai pointer ke server dan post sebagai pointer ke database. Langkahnya yaitu adalah meminta username, memeriksa ketersediaan, meminta password dan nama, mengonfirmasi data, dan menambahkan pengguna baru. Selanjutnya yaitu ada fungsi login yang tujuannya adalah mengautentifikasi pengguna. Di dalam parameter login terdapat beberapa parameter, yaitu adalah pointer ke join dan post. Langkahnya itu adalah meminta username dan password, memeriksa kredensial, login, mengarahkan ke beranda. Selanjutnya ada fungsi beranda. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk menampilkan menu utama setelah login. Parameter yang digunakannya adalah log sebagai indeks pengguna yang login, pointer ke join, dan post. Codingan tersebut yaitu akan menampilkan postingan, komentar, dan opsi untuk berbagai tindakan posting, komentar, pengaturan profil, manajemen teman, dan logout. Selanjutnya, fungsi yang berikutnya yaitu ada create status. Tujuan dari fungsi create status yaitu adalah untuk membuat postingan baru. Parameter yang digunakannya adalah log, indeks pengguna yang login, pointer ke join, dan post. Makanya itu meminta isi postingan, menambahkan postingan baru ke database post. Selanjutnya itu ada fungsi create comment.
tujuannya adalah untuk menambahkan komentar pada postingan. Parameter yang digunakannya adalah log sebagai indeks pengguna yang login, pointer ke join, dan post. Langkah dari codingan tersebut yaitu meminta ID postingan dan isi komentar, menambahkan komentar pada postingan yang ditentukan. Selanjutnya ada fungsi search friend. Tujuan dari fungsi tersebut adalah untuk mencari teman berdasarkan username. Parameter yang digunakan adalah keyword sebagai tipe data string dan join sebagai server. Codingan tersebut akan mengembalikan indeks pengguna jika ditemukan atau -1 jika tidak ditemukan. Selanjutnya ada fungsi add friend atau menambahkan teman. Parameter yang digunakan di dalamnya yaitu adalah ada log, indeks pengguna yang login, pointer ke join, dan post. Langkah dari codingan tersebut yaitu meminta username teman, mengonfirmasi menambahkan teman jika username ada. Selanjutnya ada fungsi binary search. Tujuan dari fungsi binary search adalah mencari teman menggunakan pencarian biner. Parameter yang digunakan adalah array teman, low untuk indeks awal, high untuk indeks akhir, target untuk username yang dicari. Fungsi binary search dia akan mengembalikan indeks teman jika ditemukan atau -1 jika tidak ditemukan. Selanjutnya, fungsi hapus teman. Tujuannya adalah untuk menghapus teman dari daftar friend list. Parameter yang digunakan adalah log untuk indeks pengguna yang login, pointer ke join, dan post. Langkahnya adalah meminta username teman menggunakan pencarian biner untuk menemukan dan menghapus teman jika ditemukan. Selanjutnya, list teman menaik. Tujuan dari fungsi list teman menaik adalah mengurutkan dan menampilkan teman dalam urutan menaik. Parameter yang digunakan di dalamnya adalah log untuk indeks pengguna yang login, pointer ke join, dan post. Langkah dari codingan tersebut yaitu menggunakan selection sort untuk mengurutkan teman berdasarkan username, menampilkan daftar yang sudah diurutkan. Selanjutnya ada fungsi list komen menurun. Fungsi list komen menurun bertujuan untuk mengurutkan dan menampilkan komentar pada postingan dalam urutan menurun. Parameter yang digunakan di dalamnya yaitu adalah parameter log untuk indeks pengguna yang login, pointer ke join, dan post. Langkah dari codingan tersebut adalah meminta ID postingan menggunakan insertion sort untuk mengurutkan komentar, menampilkan komentar yang sudah diurutkan. Selanjutnya ada fungsi set profile, yaitu bertujuan untuk memperbarui informasi profil pengguna. Parameter yang digunakan di dalamnya adalah log untuk indeks pengguna yang login, pointer ke join, dan post. Langkahnya yaitu adalah menampilkan profil saat ini, menyediakan opsi untuk memperbarui username, password, nama, atau bio. Selanjutnya yaitu ada fungsi terakhir adalah fungsi menu. Fungsi menu bertujuan untuk menampilkan menu utama. Parameter yang digunakan di dalam fungsi menu itu yaitu ada pilihan sebagai pilihan pengguna, pointer ke join, dan post. Langkah dari fungsi menu yaitu menyediakan opsi untuk registrasi, login, atau keluar memanggil fungsi yang sesuai berdasarkan pilihan. Dan untuk fungsi mainnya yaitu bertujuan untuk titik masuk dari program. Langkahnya menginisialisasi fungsi menu. Baik, selanjutnya untuk running program akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih buat teman saya Ananda Fikri. Lalu untuk presentasi selanjutnya kita adalah bentuk presentasi program. Nah, pertama setelah program atau codingan kita run, kita akan diberi 3 pilihan untuk registrasi, login, dan exit aplikasi. Karena pengujian ini akan memakan cukup banyak user, kita akan menambahkan sekitar 5 user. Jadi kita akan melakukan registrasi dulu. Untuk username-nya yang pertama bisa menggunakan username aku.
lalu dengan password 123 dan nama Asep. Lalu ketika data sudah selesai semua dilampirkan, kita akan mengetik satu untuk melanjutkan. Lalu kita akan menambahkan beberapa uh, profil lagi seperti Cilok dengan password 456 dan nama Cahya. Lalu untuk profil orang ketiga kita akan menambahkan username Jayadi dengan password 789 dan nama Jayver. Lalu orang keempat kita akan menambahkan username yaitu Momon dengan password 111 dan nama Monik. Dan untuk profil terakhir yang akan kita tambahkan yaitu Zasjus. Lalu dengan password 123. Oh, maaf 222. Dan nama Zilo. Oke. Jadi untuk langkah selanjutnya kita dapat login. Kita mungkin akan login dengan username aku. Dan passwordnya adalah 123. Nah, setelah login berhasil, kita akan langsung masuk ke dalam aplikasinya. Lalu kita akan mencoba untuk posting status. Untuk status apa yang kita pikirkan, kita dapat memposting yaitu saya sedang lapar. Nah, setelah status berhasil diposting akan muncul tulisan upload dan selamat komentar yang ada yaitu dari kita cuman satu karena baru ada satu status dan belum ada komentar. Lalu selanjutnya kita dapat melakukan komentar. Untuk pilihan ID postingan karena baru ada satu, kita akan memilih satu. Dengan komentar makan nasi. Nah, sudah muncul di beranda aplikasinya yaitu untuk postingan aku komentarnya baru ada makan nasi. Lalu selanjutnya kita juga dapat melakukan setting profile untuk langkah ketiga, di mana di menu setting profile ini terdapat edit username, password, nama, bio, lalu kembali ke menu utama. Dan kita coba untuk edit bio saja. Untuk bio baru kita dapat menambahkan inputan string berupa sedang sibuk. Oke, status bio sudah terinput yaitu dengan detail akun aku, password 123, nama Asep, dan bio sedang sibuk. Lalu kita akan kembali ke menu utama terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita dapat mencari teman untuk pilihan keempat. Nah, untuk mencari teman sendiri kita membutuhkan username seperti username yang sudah kita input sebelumnya, seperti Cilok. Nah, ketika teman berhasil maka akan kita dapat memilih ditambahkan atau tidak, maka kita akan menambahkan terlebih dahulu untuk keperluan testing berikutnya. Lalu kita akan cari beberapa teman lagi karena kita membutuhkan banyak teman ya guys ya. Untuk teman yang kita akan cari kedua yaitu Jayadi.
Nah, kita tambahkan lagi. Untuk teman ketiga, kita akan mencari username Momon. Lalu kita akan menambahkan lagi. Dan untuk teman keempat kita akan menambahkan Zasjus. Oke. Lalu kita akan menambahkan lagi. Oke. Lalu selanjutnya kita juga dapat hapus teman. Nah, untuk teman yang ingin kita hapus sendiri, kita dapat memasukkan username teman yang ingin kita hapus seperti Jayadi. Nah, untuk mengeceknya kita dapat uh, memilih menu setting profile. Di situ teman sudah tidak ada dan yang ada hanya Cilok, Momen, dan Jajus. Oke, kita kembali ke menu utama. Untuk selanjutnya kita dapat lihat teman terurut secara menaik. Jadi dari daftar teman yang sudah kita add, kita dapat melihat di mana untuk teman sendiri kita akan mengurutkannya sesuai alfabet dari nama depan mereka. Jadi semisal A itu pertama, lalu Z ada terakhir seperti contoh yang seperti hasil inputan yang telah kita input, yaitu untuk yang pertama Cilok, yang kedua Momon, dan yang ketiga Jasjus. Lalu kita juga dapat melihat komentar terurut menurun, tapi untuk selanjutnya kita logout dulu karena kita butuh beberapa komentar dari teman lagi. Nah, kita dapat login lagi dengan akun Cilok dan passwordnya adalah 456. Nah, lalu kita dapat komentar, dapat mengomentari postingan yang sudah ada. Pilih ID postingan karena baru satu, kita akan memilih satu. Lalu untuk komentarnya kita juga dapat nasi rawon. Lalu mungkin kita dapat logout lagi untuk menggunakan akun yang berbeda. Lalu kita login menggunakan akun Momon dengan password 111. Nah, kita akan melakukan komentar lagi dengan ID postingan 1. Lalu dengan komentar nasi ayam. Nah, lalu kita akan logout untuk melakukan login kembali ke akun pertama, yaitu akun aku. Passwordnya 123. Nah, kita dapat langsung melihat komentar terurut menurun. Pilih ID postingan, yaitu kita memilih ID postingan pertama. Oke. Nah, di sini kita dapat melihat ID postingan terurut menurun dari nasi rawon, nasi ayam, dan makan nasi. Di mana kita menggunakan terurut menurun, yaitu dengan cara komentar pertama akan berada di paling bawah dan komentar terbaru akan berada di paling atas. Oke, kita dapat logout. Lalu kita dapat exit aplikasi. Oke, program sudah selesai. Sekian dari kami. Mungkin apakah teman saya Ananda Fikri ingin menambahkan sepatah dua patah kata? Mungkin udah cukup. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.